Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Avelina Anastasia, Stambuk F551-19014. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe file dan juga contoh-contoh database management system. Langsung saja. Tipe file yang pertama, ada berkas induk atau master file. File induk ini merupakan file yang terpenting pada suatu sistem, di mana recordnya relatif statis dan jarang memiliki perubahan nilai. Ada dua jenis tipe master file. Yang pertama, reference master file, yaitu file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Contohnya berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama, dan alamat. Yang kedua, ada dynamic master file, yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contohnya berkas stok barang. Yang kedua, ada berkas transaksi atau transaction file, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file master atau bisa dikatakan sebagai file input. Dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. Contohnya seperti file transaksi tagihan listrik. Nah, file tersebut digunakan untuk memperbaharui record pada file master. Yang ketiga, ada berkas laporan atau report file. File ini bisa disebut sebagai output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. File ini bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Yang keempat, berkas sejarah atau history file. File ini bisa disebut sebagai file arsip atau archival file, di mana file ini berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Contohnya seperti informasi tentang pasien yang sudah keluar. Maka data tentang pasien yang keluar tersebut akan disimpan pada file riwayat hidup. Hal ini berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. Yang kelima, berkas cadangan atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBMS ini adalah untuk menghindari kekacauan dalam pengolahan data yang jumlahnya besar. Nah, berikut beberapa contoh database management system. Database management system MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty Wildenius. Ia adalah seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect, yang menggunakan koneksi low level ISAM database engine dengan indexing. Perusahaan tempat bekerja Monty bernama TCX di Swedia. Ia pun mulai mengembangkan aplikasi berbasis web, namun Unirect dianggap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web. Maka dari itu, dikembangkanlah MSQL, dan pada tahun 1955, rilislah MySQL yang merupakan gabungan dari Unirect dan MSQL. Berikut versi-versi MySQL, antara lain MySQL versi 5.1 yang dirilis pada 2008,
MySQL versi 5.5 yang dirilis pada 2010, MySQL versi 5.6 yang dirilis pada 2013, MySQL 5.7 yang dirilis pada 2015, MySQL 8.0 yang dirilis pada 2018. Kelebihan Database Management System MySQL. Yang pertama, dia itu open source. Yang kedua, selalu stabil dan cukup tangguh. Kemudian, sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas. Sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Adapun kekurangannya adalah sulit diimplementasikan untuk skala enterprise. Supportingnya kurang. Selanjutnya adalah Oracle. Perusahaan Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer, yakni Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison. Nah, kisah sukses Oracle Corp itu sendiri terkait dengan sejarah dan teori database relasional yang diperkenalkan oleh Edgar F. Codd. IBM adalah perusahaan pertama yang menerapkan model relasional ini dalam bahasa SQL. Dengan produknya DB2 atau DB2, kemudian model relasional ini diimplementasikan pada produk Oracle. Oracle mengalami perkembangan dan hadir dalam banyak versi. Versi-versi Oracle diantaranya versi 2, yakni dirilis pada 1979, Oracle versi 3 pada 1983, Oracle versinya yang keempat pada 1984, Oracle versi 5 pada 1985, Oracle versi 6 pada 1988, kemudian Oracle versi 7 pada 1992. Oracle versi 7 ini dikembangkan lagi menjadi 7.1, 7.2, dan 7.3. Kemudian Oracle 8 Database yang dirilis pada 1997, kemudian Oracle 9 Database yang dirilis pada 2001, kemudian Oracle 10 Database yang dirilis pada 2003, kemudian Oracle 11 Database pada September 2007, kemudian Oracle 12 Database pada Juli 2013, kemudian Oracle Database 18C pada Februari 2018, dan yang terakhir adalah Oracle Database 19C yang dirilis pada 2019. Kelebihan yang dimiliki Oracle antara lain, terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar. Bisa mendayagunakan lebih dari satu server dan penyimpanan data dengan cukup mudah. Performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Adapun kekurangan Oracle adalah pemakaiannya membutuhkan dana atau biaya karena mahal dan diperlukan DBA yang cukup handal sebab DBMS atau Database Management System ini cukup rumit. Kemudian mengenai SQL Server. Kode SQL Server asli dikembangkan pada tahun 1980-an oleh mantan Sybase Inc. yang sekarang dimiliki oleh SAP. Sybase awalnya membangun perangkat lunak untuk berjalan di sistem Unix dan platform komputer mini. Sybase, Microsoft, dan Aston Tate Corp yang merupakan vendor terdepan dari database PC, dan mereka bekerja sama untuk menghasilkan versi pertama dari Microsoft SQL Server yang dirancang untuk sistem operasi OS 2 dan dirilis pada tahun 1989. Microsoft mengambil alih semua pengembangan dan pemasaran SQL Server untuk sistem operasinya sendiri. Microsoft juga telah membuat perangkat lunak yang tersedia di Windows NT yang baru dirilis setelah memodifikasi basis kode OS 2
16 bit untuk menciptakan implementasi 32 bit dengan fitur tambahan. Hal tersebut berfokus pada kode Windows ke depan. Nah, pada tahun 1996, Sybase mengganti namanya menjadi Adaptive Server Enterprise dan meninggalkan nama SQL Server kepada Microsoft. Berikut versi-versi Microsoft SQL Server, yaitu 1.0 pada 1989, 1.1 pada 1990, versinya yang ke-4.2a pada 1992, 4.2b pada 1993, versi 4.21a pada 1993, versi 6.0 pada 1995, 6.5 pada 1996, kemudian 7.0 pada 1998, 8.0 pada 2000, 8.02 pada 2003, 9.0 pada 2005, 10.0 pada 2008, 10.25 pada 2010, 10.50 pada 2010, 11.0 pada 2012, versi 12.0 pada 2014, versi 13.0 pada 2016, kemudian versi 14.0 pada 2017 dan versi 15.0 pada 2019. Kelebihan yang dimiliki oleh SQL Server yakni database management system ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah, hingga perusahaan besar karena mampu mengelola data yang besar. Kemudian mempunyai kelebihan untuk men-manage user, serta tiap usernya dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBA. Kemudian kelebihan lainnya yakni mempunyai kemampuan membuat database mirroring dan juga clustering. Adapun kekurangan dari SQL Server yakni hanya bisa berjalan pada platform OS atau operating system Microsoft Windows. Kemudian perangkat lunak atau software ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.